mulai konflik Sunni dengan Syiah. Mulai jadi nek bapak nih Pangeran Benowo itu rodok Sunni, nek Arya Jipang itu rodok Syiah. Nek awakmu si C, aku si B, ini ya. Jadi gak usah repot-repot soal iku. Sunni Syiah kanggo dulurku kabeh, aja apik benci sebab awakmu benci Syiah itu yang merekayasa adalah Israel dan Cina. Tak kandhani sebab Cina iki kok merajalela sak dunya. Pulau Jawa lor kabeh kate direklamasi kate dipek dhewe, digawe tamasya dhewe, awakmu gak iso nyewa kios ndek kono. Dan yang mampu menyaingi Cina hari ini hanya Iran. Karena Cina sama Iran sama-sama memakai imamah, ada kepemimpinan dari atas sampai ke bawah secara sangat solid. Kalau Iran pakai Syiah, imamah Syiah, kalau Cina pakai komunisme, jadi tukon dukur sampai nisor, taat kabeh. Di kene tidak ada ketaatan di Indonesia ini. Di NU sendiri wis ono Bajul Masail, ono fatwa PBNU pun di daerah gawe dewe-dewe. Karena demokratis itu mana, gitu ya. Di Indonesia isi apa meneh. Kadang orang Indonesia ya gak sinau imam iku apa, makmum iku apa, gak ngerti filosofine, gak ngerti logika politike, gitu loh. Sing ngangkat imam iku sapa? Sing ngangkat sapa-sapa dadi imam iku sapa? Sing ngangkat harus diangkat dhuwur ndi kedaulatannya. Ayo. Ngene tak gurung iso kok wong Indonesia itu. Ya tapi iki nek nggo didik ya cek awakmu duwe kesadaran politik, cuma sing penting kok nyanyi wis ya. Tapi cek ngene lho. Jadi imam itu hanya bisa menjadi imam kalau diizinkan oleh makmum. Jadi nah ibarat jeragan, sing jeragan ini imamnya tak makmum. Makmum. Jadi aja petira-petiri kan jadi imam. Kok buawak no suratnya terawih Al-Baqarah. Mbok. Wis ngelempoh gini wis mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tapi alon. Zalikal kitab. Waduh. Terus makmumnya ini, waduh, begitu oleh 5 ayat, wah, hatimu mulai gak sih ya, sedikit nggak tiga ilustrasi ya, aja muring-muring, pokoknya dadi imam, pikirin kabeh sing ndek mburimu, sapa ngerti ana wong tuwek gak tahan ngadeg suwe, ya toh, sapa ngerti ana wong lanang bojone kate nglairno, ya toh. Sak piturute dadi oleh imam yo aja kecepetan kok ndek Blitar iku. Jadi alamin Allah Akbar. Iku duduk sembahyang iku jenenge, iku balapan sprint jenenge. Ya, ini ya Rek ya. Oke, jadi tak balekno nang Pangeran Benowo. Iki nyecel cerita ya. Jadi Pangeran Benowo itu kenapa sampai di sini karena dia gak gelem melok pertengkaran bapaknya musuh Arya Penangsang lah gitu kan. Aku gak melok politik lah, aku gak lah. Akhirnya ini terjadi, akhirnya karena Pangeran Benowo lebih masuk ke wilayah kultural dan spiritual, maka akhirnya yang meneruskan kekuasaan di Demak kemudian Pajang waktu itu kemudian menjadi Mataram adalah orang yang membunuh Arya Penangsang, yaitu putranya Ki Gede Pemanahan yang namanya Sutawijaya, panggilannya Jebeng. Kemudian dia menjadi Panembahan Senopati. Ini ya Rek ya. Iki wah tak ceritani sarung itu, tapi pokoknya intinya nguniku. Nah, pada suatu hari ini pungkasan cerita yang pertama. Pada suatu hari pada tahun 2000-an, 2001 apa 2000 ya, PDIP wis kuat dan merasa kudu duwe presiden. Ngono, jadi pokoknya Mega harus jadi presiden. Wong Islamnya ngono. Masuk kan gak tahu duwe presiden sing temenan Islam rek. Akhirnya Habibie dicoba dicalonkan. Jadi pokoknya nek wong Islam karepe Habibie, nek wong PDIP karepe Mega. Akhirnya iki nek dijarno saingan
Sopo sing dadi mesti gelut arah-arah Indonesia. Akhirnya aku kepeduk Gus Dur pada suatu siang di sebuah pertemuan di Kuningan. Aku kepeduk Gus Dur, terus Gus Dur takon ya apa iki gelut ya arah-arah iki susah ngirim dancer nek ngene carane iki. Bansen di banser ini. Terus ya Gus nek ngono ya kudu ndolek sing netral Gus. Terus Gus Dur takon, nek sultan ya apa? Maksudnya sultan nama Kubuwono ke-10. Gus, sampai masuk gak harus sultan Gus. Wis tak aku nek sampean milih sultan aku gak melo-melo, aku gak. Nek apa-apa aja njaluk tolong aku gak iso, aku ngerti sapa sultan sampai hari ini. Ngono ya, dadi iso gak iso, cakap apa tidak cakap, bener tak gak bener, jujur gak jujur aku roh. Dadi nek iso aja sultan. Lah terus sapa cak gak ono sapa apa saiki iso. Sapa tokoe? Nah, terus aku nyolong ngomong. Wis ngene Gus, kudu sultan sing asli Gus. Sapa sultan sing asli? Bisa kan gak kenal. Jenenge Sultan Abdurrahman Wahid. Oh sampeyan niku ono ae. Lho, Gus, iya Gus temenan iki. Sampeyan duwe utang. Loh, aku utang apa? Sampeyan iku turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Nah Pangeran Benowo iku biyen merga lunga teko istana, akhirnya gak iso terkendali, akhirnya Wali Songo yang semula menjadi backup kekuasaan politik kesultanan digeser, dihilangkan, diganti oleh Nyai Roro Kidul. Itu gara-gara Benowo gak belum jadi rojo. Akhirnya yang jadi ratu adalah Pangeran Panembahan Senopati. Nah Panembahan Senopati masih ada ya muridnya Sunan Kalijogo, meskipun murid-murid rojo guri-guri ya. Tapi dia tidak mau meneruskan Wali Songo, maka dia kemudian ada mitos Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidulku duduk, Nyai Roro Kidulku aslinya Kanjeng Ratu Kidul ya nyebut ya. Nek sing hubungane karo raja Kanjeng Ratu Kidul. Nek Nyai Roro Kidul ku adikne. Dadi nek Kanjeng Ratu Kidul iku jenenge Nawang Wulan, nek arek-arek kita kenal wae. Nek adikne jenenge Nawangse. Nah, Sri Nawangse iki yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Itu tidak sama dengan Kanjeng Ratu Kidul, padha-padha ayune. Wah, kon nek kepethuk wis kon lali linak lilur linggo lico lilir. Lali anak, lali dulur, lali tonggo, lali konco, lali sembarang lir. Diapalno ya rek ya. Linak lilur linggo lico lilir. Nah, lali anak, lali dulur, lali tonggo, lali konco, lali sembarang kalir. Itu menurut ceritanya ya. Wes, tapi nggak usah kita persoalkan. Nanti akan kita cari. Pokoknya yang penting Pangeran Benowo kita jadikan sumber berkah di desa ini, sumber berkah di wilayah ini, ngono ya. Wes, saiki ini tak terus Gus Dur. Oh sampean aja ngono ta. Wes ta Gus. Sampean ku ndek utang, sampean kudu nyaur. Sampean kudu balik nang istana. Ngono aku. Kudu iku. Wes dadak Gus Dur percaya. Ngene ngono, wes tutuk omah matur anu to, duluria arek-arek wong-wong PKB. Aku diurung-urung cak sampean kula apa ae. Gus Dur diojok-ojok dadi presiden. Ketika itu ndak ada orang berani membayangkan Gus Dur dadi presiden. Saiki awakmu sekali nrimo wis. Cuman zaman itu kan gak ono wong wani bayangno. Gus Dur dhewe gak wani bayangno dadi presiden. Tapi mulai ngelonjak iya, aku diuring-uring ngawur Bunuria, diuring-uring karo Pak Matori Abdul Jalil, karo sopo gitu. Akhirnya kita bikin diskusi bahwa saiki kudu wong tuwek. Nek Habibie dadi PDIP ngamuk, nek Mega dadi wong Islam ubah. Kudu ana wong tuwek. Maka saya bilang harus ada begawan yang memimpin, sebagaimana peralihan dari Mojopahit ke Demak. Harus ada wali yang memegang kekuasaan. Raden Patah hanya menjadi Perdana Menteri, tetapi kekuasaan dan gendongan politiknya harus ada di tangan Panembahan atau waktu itu Sunan Ampel, tapi eksekusinya pada Sunan Kalijogo. Jadi Indonesia kudu dipimpin oleh orang tua.
Terus aku diurung-urung karo Pak Amin Rais, apa wis modern karo begawan-begawan. No, pokoknya zaman itu ben aku rada temenan rek ngurusi rek. Nah saiki aku mau temenan. Nek gak kepeksa, nek anjane kok kepeksa tak seroi ngene. Tak sendoi ngene ya. Tapi enggak sih. Jadi akhirnya Gus Dur jadi kenapa? Akhirnya semua orang percaya bahwa harus ada penengah. Kemudian Pak Amin Rais akhirnya percaya terus dia bikin poros tengah. Nah supaya Gus Dur jadi harus ada 3 pihak yang oke yang melakukan kepala. Pertama saya datang ke Pak Akbar Tanjung kira-kira 30 menit, beliau percaya bahwa kalau bukan Gus Dur yang jadi ini nanti akan bentrok. Untuk sementara biar Gus Dur dulu menata keadaan, nanti pelan-pelan dibikin pemilu berikutnya. Akhirnya Akbar Tanjung setuju, Golkar sip fix milih Gus Dur. Terus P3 saya datang ke Pak Hamzahas pada waktu sekitar 20 menit. Alhamdulillah beliau percaya. Jadi P3 gabung kan Golkar, berarti PDIP kalah. Kan ini ceritanya. Itu sedino itu aku. Mari teko Pak Akbar terus mari Pak Hamzah, mari ngono aku ndoleki wong sing paling menentukan kekuasaan di Indonesia jenenge masih wis gak dadi presiden tapi kudu kok takon iku nek gak kok takon kok kaget dhewe kan jenenge sapa rek? Coba? Atau enggak? Beliau berdua yang tadi itu cukup setengah jam 20 nang Pak Harto itu 2 jam setengah lebih saya. Kait bisa meyakinkan beliau itu aja nih nggih pun sak mboten napa-napa tapi nggih saking atos-atos. Waduh. Jadi ono peringatane kira-kira. Ngono sapi turute lah. Atos-atos hati-hati ya. Dan seterusnya pokoknya akhirnya malam itu jam 11 malam saya sudah dapat kartu bahwa oke, Gus Dur lusa jadi presiden. Dan malam sebelum pemilihan saya datang ke Gus Dur kira-kira jam 5 sore di sebuah hotel di dekat Senayan. Gus insya Allah sampean jadi meneh Gus, tapi aku mergo aku sing nyambut gawe Gus, aku njaluk Gus. Loro aja. Aku njaluk loro, siji soal Aceh kudu beres. Aceh waktu itu masih konflik, masih guam, masih segala macam. Terus Aceh harus beres selama sampai memegang kekuasaan. Terus Gus Dur ini kalau ngantuk gampang dah, Aceh macam-macam tak taboi. Iya. Nomor loro, tidak boleh lagi ada pemimpin Indonesia yang berkaitan dengan Nyai Roro Kidul. Ngono aku. Kaget Gus Dur. Wah, ono hubungannya dengan Nyai Roro Kidul barang. Terus pokoknya gak kudu ono. Ke zaman Pak Karno, Pak Harto, sampai itu kabeh kan. Kabeh sih. Melipir-melipir mepet-mepet ngidul. Saiki mulai sampean gak oleh. Terus Gus Dur guyu dhewe. Gampang dah. Aku ingin wis SMS Nyai Roro Kidul. Terus tak sarono kan ya ratu mbok sampean jilbaban. Gelem cak gelem jilbaban lho, aku wis delok ayu. Ngono ceritane. Kan iso bayangno menungso mikir Nyai Roro Kidul jilbaban nek gak Gus Dur iki. Ya Allah. Aku nggoyu temen Gus sampean iku lho. Ngono ae pikirane iku. Allah, ngono ya, Bapak ya, oke. Bismillah. Nanti kita teruskan mengenai Pangeran Benowo ini. Nek didoleki api eleke ya ono karo kabeh menungso ono api ono eleke, tapi kita kan ambil apike. Eleke pun kita jadikan pelajaran. Semua selain Rasulullah, para malaikat dan Allah ono eleke, ono apike. Nek malaikat api kabeh, gitu. Allah api kabeh, Kanjeng Nabi api kabeh. Tapi selain mereka bertiga, awakmu aku padha ae ana apike ana eleke. Aja goleki eleke wong tapi golek apike wong. Sak api-apike wong aja digoleki eleke, sak elek-eleke wong golek ana apike. Ngono rek kira-kira wong urip ya. Wis saiki lagu apa? Ibu-ibu dalam bidadari surga. Ngene, oh ngono, nyetel Bu. Ten Benowo niki wonge niku tanggung jawab. Wani usul, wani nyanyi.
Maju Bu, maju Bu. Ayo Bu. Ya? Ayo Bu. Masya Allah. Wah, dia Bu. Ini aku dari bujur aja piping. Ayo Bu. Ayo Bu, nama Bu. Aku gak iso lagu ini soalnya. Apa Bidadari Surga? Bidadari Surga. Nah, apa? Oke, monggo. Napa sing saged mawon? Arek-arek gak wis tau krungu iku. Bu. Ya bismillah. Maju nek ngono Mbak Mia, Mbak Yuli, nek ngono Ibu diajak maju. Saya nek fokus bismillah. Lainnya Ibu maju semua enggak apa-apa. Utawa ayo sing bareng-bareng kabeh iso. Rodok maju kok ora. Judulnya apa niku sing uje? Iki temenan ta judulnya ngene iki. Teman. Tanggung jawab. Maksudnya ndek swarga iku ana widodari. Widodari maksudnya gawe wong lanang. Terus sing gawe wong wedok apa? Temenan iki. Aja ngawur kan dadi ustaz. Nah ana widodari gawe wong lanang terus wong wedok digawe apa? Dia bongkotan karo pring karo. Sapa sing ngomong ndek swarga ana widodari ku sapa? Sapa sing ngomong? Hah? Sapa sing ngomong ndek swarga ana widodari? Bingung arek bingung. Ana tak gak ya ngono kan. Wah, iki ndak apa-apa Mas aku guyon tapi ya temenan. Niku mudah-mudahan nanti ada penjelasan. Yang dimaksud bidadari itu apa oleh Allah? Kata bidadari itu berasal dari tradisi Hindu. Ada dewa, dewi, bidadari. Terus ketika sampean semua untuk usul kira-kira untuk membangun Indonesia, membangun Benowo itu gimana? Ini ada Pak Kapolres, Pak Kapolsek, ada Pak Dandim, ada tokoh-tokoh. Kira-kira Benowo itu tambah rukun masyarakatnya. Anaknya pinter-pinter, sekolahnya dur-dur, yang lantai 5. Nih, Cadut kita berikan kesempatan langsung ke para jamaah depan saya ini. Monggo Bu, singkro seragamnya kita ayo nih usul apa kira-kira. Nih ayo wani perang ngaji ini pinter kebutuhan usul. Monggo Bu, yang tersi Cadut nih, hubung Cadut memiliki Cadut banding respon langsung mawon. Yung Cadut wani nuturi, ngomong Benowo pinter-pinter. Monggo silakan adik-adik, arek nom-nom ini, ibu-ibu mungkin yang ingin menyampaikan di forum ini dipersilahkan. Apa nyanyi nih? Tepat jam 5 yang nyanyi. Bu, nyanyi boleh Bu ya? Siap nih 3 lagu nih terusan. Gue Cak kita butuh Cak Men ini kita nyemangati mereka itu pekerja keras sesungguhnya Cak. Ya Nure. Gini, saya tadi salah karena saya yang lempar bola. Tak tawa ning ngene iki gur garon tayu. Saiki sampean sing nawani bal. Ayo dijaduk bareng-bareng ngono ya. Nah, bale apa? Ya iki jare Benowo. Ngene lho. Kalau misalnya handphone kok kayak nomor wedhus iki kira-kira bermanfaat. Agak bermanfaat. Mau kok kayak bayi dicekel tadi dipangan barang ya. Makanya butuh pengetahuan lu pikir ya. Masih Benowo nek awakmu gak gagas apa mengenai Benowo gak ada gunane kayak wedhus ngadepi handphone. Nah, saiki yang menurut Anda perlu kita pelajari dari Benowo, Pangeran Benowo itu apa? Singkatnya kotak kono apa yuk didoleki bareng-bareng. Apa saja nggak nek Benowo apa saja? Apa sampai nek kepingin ngrungokno ngono tok? Iki soalnya terbiasa pengajian yo. Ini bukan pengajian, iki rembug sinau bareng. Ayo coba angkat tangan, ayo.
Ya, Mas, maju Mas langsung karena mikrofonnya di sini supaya terekam. Kiri masuk langsung maju. Ya. Panggung langsung. Tolong temanya jangan terlalu jauh dari yang menjadi hajat kita bersama-sama pada malam hari ini. Termasuk hal-hal yang praktis yang sifatnya lingkungan hidup di sini. Ya Mas, sebelah kiri. Kiri. Aku dong gelap sing wong wedok tinggi. Ayo Mbak. Mas, monggo sing kaos lapang iki monggo. Iya, satu lagi ini. Atau Mas, lagi Mas, kita itu bahkan benowo sampai gerok labi ini. Ya. Mbak ayo masa gak ono Mbak? Takon tok lho situ. Takon tambah takon njaluk ngono lho Mbak. Nih, sampai munggah ini ayo. Nah, tepuk tangan buat yang naik panggung. Yes. Hitungane muga-muga lancar sudah panggung ini. Moga Pak Suko sambil menunggu yang siapa saja yang mau kesini langsung gimana? Iya, langsung aja. Kita mulai juga yang pertama Mas. Ini Mas, kaos. Monggo silakan Mas apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Abdurrahman Arif saking Menganti. Menganti Gresik. Ngeten ya Nun. Teng daerah griya kula niku wonten beberapa macam agama. Ada mulai dari Islam, ada Hindu, ada Nasrani. Kalau tradisi umat Islam di tempat saya itu kalau malam takbiran itu keliling ke daerah-daerah orang Nasrani, orang Hindu, dan orang Islam tersebut. Niat kami itu untuk syiar Islam, menunjukkan tradisi umat Islam itu bagaimana. Tapi sebaliknya, kalau malam hari raya Nyepi itu umat Hindu itu masuk ke kampung kami dengan membawa ogoh-ogoh. Dan saya ingin tanya, ogoh-ogoh apa? Ogoh-ogoh. Mereka sering ageng bener. Agung, ya. Iku pas Nyepi apa pas galungan? Pas malam Nyepi. Oh, malam Nyepi. Sing kula pengen tanglet iku bagaimana kita menyikapi kedatangan mereka dan juga bagaimana cara kita untuk memberi pengertian kepada anak-anak kita supaya tidak sampai ya nopo mboten sampai salah jalur, mboten sampai terpengaruh mboten ya nopo jalur. Ya itu matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpengaruh kok iku Mas. Kan tradisine niku jalur. Lah iya, apa terpengaruh ya apa? Kan Misale ngoten niku kan nggih damel koyo dukune ngoten jalur. Dukune kan didamel. Terus ogoh-ogoh niku namine arek cilik dengan kepengin tahu hal-hal yang belum ia ketahui. Iya. Terus setiap tahun itu mesti dinteni kali lari talit itu. Sing dinteni apa nih? Ogoh-ogoh ini. Lah terus sing kok cemaskan yo apa? Nggih, kuwatire niku anak-anak niku lebu kono. Nah, mboten Mlebu Hindu ngono. nggih mboten iya nopo nggih. Kok terlalu ngenteni tradisi ini tiang Hindu ngoten lho. Arek-arek karo Hindu karo ruwe ogoh-ogoh iku nyenengno gitu lho. Kalau apa nek sing ribut? Kon iku ana Indomaret kon meneng ae. Ana mall kon malah seneng. Ono reco ae lho, ono boneka, ono golekan kok ruwet. Bab-bab. Kari kok kandhani Gusti Allah gak iso didelok rek. Nek iso didelok dudu Gusti. Wah, nek sing bisa disalib iku mesti menungso. Nek Gusti Allah gak kira iso disalib sapa-sapa. Tapi aja ngomong ngono banter-banter. Ya karo anakmu tok ae. Ya ngono ya, tapi oke. Kamu harus jelas sing kok cemasmu iku apa kudu jelas. Kok mau khawatir tok. Khawatir ya apa ya? Nah, nek ya apa ya kok cemas wong ya apa kok. Ya, ditelek meneh kok kayak ngomong meneh iki kedua berikutnya. Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dianggap pertanyaan saya ini mewakili Benowo ya, walaupun saya tinggal di Benowo. Pangeran Benowo salah satu figur yang melindungi
warga Benowo di kala itu ketika VOC masih berjaya. Ya kita tahu VOC atau gampangannya Belanda, kita anggap itu penjajah karena awalnya dia kesini itu berdagang. Karena tahu keuntungannya besar, dia mulai mencari sumber-sumber yang menghasilkan keuntungan lebih berlipat lagi. Dan tahu rakyat kita mudah diadu domba, maka ia mengambil hasil dari sumbernya dengan cara menghabisi semua pemilik sumber itu. Apakah ini sama Cak Nun dengan fenomena sekarang ini, munculnya Indomaret, terus Alfamart atau mart-mart yang lain, yang itu secara terselubung masuk ke wilayah-wilayah lini yang paling dalam terhadap akses-akses rakyat Indonesia yang iya nyambut gaya angel, bisa dodol, mbok kacang, mbok kopi, tapi bisa ini sama merapat terus merapat. Pertanyaan saya, adakah strategi karena pemerintahan kita juga terpaksa harus kalah perang dagang dengan China misalkan, dengan yang lain misalkan, apakah ada strategi untuk rakyat kita, terutama Benowo? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cak Nun. Ya, tanggung jawab Pak, jubang kampung Isengan gak sampai kirim tanggung jawab. Alhamdulillah. Menika ilham kula boten tepi saking Pak Presiden. Insyaallah dalem menawi boten lepat menika makam Pangeran Benowo. Kudasa secara fisik lingkungan dibangun. Ben kesana nanti jalan itu ya iki dalane ketok rada jebol. Bangunane ya sing rada kokoh. Mudah-mudahan ada sumbangsi donatur sehingga bisa meningkatkan nilai fisik lingkungan. Maka ada dana. Mboten mawon, margi kula nek mriku kadang-kadang nggih kirang prayogi krane kok kadang-kadang jebol. Nek donatur sing duwe Indomaret nggih, saikhlase sagede sing nek ngene aku tak nyeluk iblis sik sampean kayak duit nudul. Boten malih, kula kinten kok selalu ke goibnya, alifnya saja. Lu gak iblis kok goib. Ketinggalan. Iblis gak goib. Boten. Iblis kok goib nyoto cuman gak iso didelok. Kayak sampean gak iso ndelok ati sampean. Nggih. Leres Gus. Ngono lho. Jenenge lho maksudku, ojo ngemis ae kok. Ngemis ae mudah-mudahan ada donatur, mudah-mudahan. Engko tak celokno iblis lho sampean. Duitnya wakeh ngono. Kate iso nggawe duit langsung. Iso kali Joga iso ngrobah wedi dadi beras apa meneh iblis. Sebenarnya ini jadi. Jadi apa? Iya, jadi sampean kepengin apa? Dalane apik. Iya, terus bangunannya gitu, tempat ini pun saya ketoto terasi. Terus untuk itu ya apa caranya? Golek donatur. Dana. Oke, dana. Kita dolekno Cina soge wis kok iki sampean. Belum. Sakrego wis manut mawon sarana. Oh, lah wis ngono iku sing garai. Sarana nanti ikhlas tur. Nah, Nggih, yang ngeten niku sing garai sampean iku mboten maju-maju. nah iki. Gak mikir, pokoke sing penting oleh duit bah iblis nyetaki babah wis sing penting oleh duit. Cak Nun Majid. Kalau kita melihat masyarakat yang ada di sekitar saya, yang saya amati, juga kepada saya nilai pada diri pribadi saya sendiri. Pada dasarnya kita semua kalau mau jujur, kita semua istilahnya adalah labil dalam arti mengenai hal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada malam hari ini kita duduk bersama Cak Nun, keimanan kita bisa lebih mantap, bisa lebih yakin, tapi begitu kita keluar dari kajian sinau bareng ini Langsung belayar. kita berada di masyarakat, mendapat cobaan sedikit, menjabat
teguran sedikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah lupa dari kaidah-kaidah yang Allah tentukan. Untuk itu saya memohon nasihat dari Cak Ainun Naid untuk kita semua yang singkat dan padat, agar kita semua senantiasa dapat memegang teguh keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan larangan-larangannya, dan sebaliknya kita bisa selalu semangat menjalankan semua ibadahnya melalui ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Jarwo salon-alon Peru Cak Ainun Naib. Nah, ini orang Peru. Monggo Jarwo. Ini aku njaluk sepuro saya. Iki aku iki tugasnya iki liyane aku sapa? Kon duwe pemimpin formal gak tau belum nunggu bareng kon ya. Kon duwe pemimpin partai, duwe ketua majelis ulama, duwe kiai-kiai di Jakarta, duwe ketua NU Muhammadiyah, gelem ta ndek kampung-kampung ngene iki ngrungokno. Dadi aku iki ibaratnya mikul ci akeh sing tak pikul ya. Padahal masalah yang kita alami itu kan sangat complicated. Ya kok complicated itu ruwet, berlipat-lipat gak karu-karuan, sehingga itu pun sing ditimpa masalah itu yo nambahi masalah bisa. Iku jadi kadang-kadang aku itu kebeken ini. Iki ono sing sitok takon liyane gak peduli. Pokoknya nek pengajian pokoknya ini paham gak paham penting ini wes mau mulai. Yo gak tambah apa-apa. Begitu ono tanya jawab mulai. Jadi aku itu bingung karo rakyat itu kadang-kadang. Aslinya aku ini wajib tak ini dia. Wajib. Lalu wajib itu aku apa? Aku ini apamu? Nek aku Rasul, aku wajib. Nek aku Nabi, nek ngabarno. Rasul itu orang yang diutus oleh Allah untuk memanage keadaan. Kalau Nabi itu kan pembawa naba itu berita. Jadi Nabi tidak punya kewajiban kayak aku ini lah. Aku ini Rasul duduk, Nabi duduk, ketua NU duduk, ketua Majelis duduk, pejabat duduk. Aku ini duduk sopo-sopo. Aku rene iki mergo aku sayang karo awakmu, mergo aku iki sedekah. Ngono rek. Jadi kan aku gak kewajiban apa-apa asline. Cuman ngene iki ditakoni nang aku tok. Nek ana sapa liyane sing teko gak takon. Aku sing kudu jawab. Ngono rek. Jadi kadang-kadang aku ya Allah ya Rabbi Karim. Kok berapi ya begini ngono ya. Jadi kadang-kadang aku emosi kan marimu tak guyu dhewe ta awakku ya. Aku soalnya ngerti nek aku emosi tak terus-terus ngetokno dompet suwe-suwe ya. Sak durung ngetokno dompet tak rem sih ngono ya. Oke. Saiki enggak situ aku jawab. Ngene sih, sing lakon tawasul nang sapa? Jal mikrofonnya dikano. Ya, saya ngomong tawasul. Oke, maksudmu tawasul itu ya apa? Definisikan. Tawasul sakroku itu lantaran apa perantara ya sesudah kirim doa ya. Jadi awakmu nang Gusti Allah tapi liwat sapa ngono ya. Liwat sapa? Nang Gusti Allah kata apa kan? Ya kate kadang-kadang ya jaluk Gusti Allah liwat Kanjeng Sunan Ampel, liwat Kanjeng Nabi. Liwat Kanjeng Nabi. Tawasul. Saya nek Mbak Ampel kan Mbak Giri kan disangkut toh Syekh Maulana Ishaq. Nah, ini silakan Dani. Iki saiki digambar sih. Nek kon njaluk langsung nang Allah, kalau njaluk liwat sapa-sapa, kira-kira luwih kabul kuwi. Dijawab bareng langsung. Nah, apa sebabnya kok ono tawasul? Iki kata tawasul iki menciptakan konflik di mana-mana. Muhammadiyah gak setuju ono tawasul, tapi itu mulanya wong Muhammadiyah gak belum tawasalna bismillah karena kita bertawasul melalui ini kan gitu. Nah, ini loh saiki. Kon katen ndonga nang Gusti Allah. Tapi nek kon gak nyebut-nyebut Kanjeng Nabi, Gusti Allah kurang seneng. Wong cinta karo Kanjeng Nabi masuk kon gak nyebut Kanjeng Nabi. Mulanya nek ndonga kan selalu dimulai dengan ndonga selalu dimulai dengan mercon. Ngono ceritanya. Cepat emang jelas.
Ya boleh ngene iki lho. Ya nek aku iki pemimpin ngono lho, aku duduk sapa-sapa kudu nanggung kaya ngene iki lho. Ya tapi gak apa-apa wis bismillah Gusti Allah sampean sing sayang kali kula tahu kula niki gelem ngrungokno wong-wong kaya ngene iki lho. Ya, aku jane gak duwe kebutuhan apa-apa, aku wis duwe bojo, kala jengking wis beres. Oke. Oke, saya tawasul gini. Menurut saya kata tawasul jangan dijadikan label. Terus lakonono ngono ae. Gak usah disebut-sebut. Kan ngono, petek kloro gak iku lak gak kondor ae, aku petek, aku kloro gak sih. Kloro ngene lho pokoke. Ngising bareng kon lak gak ngomong. Aku tak ngising, gak usah. Wis ngising ngene langsung. Jadi kata tawasul itu gak usah disebut-sebut, wis lakonono ae. Cuman problemnya nih. Jarine arek-arek mangkan nek njaluk Gusti Allah langsung luweh kabul timbangane liwat sapa-sapa. Tapi nek awakmu njaluk Gusti Allah kathok eling Kanjeng Nabi, eling Sunan Ampel, eling Mbah Tosari, eling Mbah sapa-sapa, Gusti Allah seneng. Arek iki nggawa mbah-mbahne, nggawa Kanjeng Nabine, kan ngono to? Ngono. Iya. Nah. Wis ngono karo wong tuwek gak bosong. Gak masalah. Tak jelasno sih. Jadi apa sih jenenge syafaat iku rek? Syafaat itu sing duwe hak nek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa gak duwe sertifikat sing jenenge syafaat. Nabi Adam, Nabi Nuh kabeh gak nyekel sertifikat. Sing nyekel sertifikat syafaat iku mek Kanjeng Nabi. Mulane awake dhewe nek ndonga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa sebabnya? Kok Allah itu punya kekasih yang luar biasa dicintai namanya Muhammad. Muhammad itu diciptakan yang pertama kali sebelum Allah menciptakan apa saja, Allah menciptakan Nur Muhammad. Dan karena Allah menciptakan Nur Muhammad, maka Allah kemudian bergairah untuk menciptakan semua yang lain. Alam semesta, planet-planet, tanduran, segoro, daratan, sapi turuti, awakmu, aku. Itu diciptakan Allah karena terlebih dahulu beliau menciptakan Muhammad. Ya. Nah, Allah seneng nek kok jaluk ya apa-apa kalau awakmu menyatakan cintamu nang kekasih Allah. Kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus rek mergo aku karo malaikat iki tresno karo Nabi Muhammad iku, awakmu kabeh shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi hubungan segitiga ngono. Ojo kon njaluk Kanjeng Nabi sampeyan njaluk agen niki ojo ngono. Njaluk onang Allah sebutan Kanjeng Nabi. Ngerti ya? Jadi tawasul ngono iku. Paham? Gitu ya. Aku nggih. Aku dan maksud kula kok niki cuman damel kaweruhan ngoten lho. Kan kok ilah kadang Nabi Mustafa ngoten. Enten sahabat kok apa bapake napa? Ya nang awakmu nyebut bapake lha apa mangkane? Ngundang peraturan. Kok itu ya aneh. Boten. Ya iya karena takon kok bapake gak tau ditawasuli. Ibune, lah ya kon lakonono dhewe. Ngenteni fatwa NU ngono. Boten fatwa NU. Iya. Kula gak ada pengalaman saking panjenengan. Makanya kula nek jenengan sanjang insyaallah niki kula jebang. Lah iya gak apa-apa kon tawasul opo ae dalam konteks aku takzim kepada Allah dan aku mencintai semua yang diciptakan Allah, itu juga tawasul. Sebutan nggak perlu tekan Nabi Adam anak piro kok sebut kabeh. Nabi Nuh ayo wis mesisan. Lah apa kade bapakne karo mbokne Kanjeng Nabi. Mesisan mbahne Abu Thalib, Abu Manaf, kabeh kok sebut. Mari ngono menireng kang gemulang ngono. Ya. Lah apa ngono kok takokno. Nek kan ancane karep dan kamu masa aku nggak menghormati Kanjeng Nabi, aku gak menghormati bapakne ibu. Nek ngono karepmu itu baik sebutan. Masa aku ziarah Gus Dur nang Kebuireng aku gak ziarah nang Mbah Hasim. Gak ziarah ngono sih. Ya wis lakonono gak usah ngecam sapa-sapa. Gak usah takon-takon nek ancane batik lakonono ngono lho. Ngono ya.
Lah apa kada takon bareng. Sampai jawab matur suwun. Lah iya. Oke, saya ngene. Saya kan ono kalimat ngene iki. Jadi aku takon. Jadi selawatan misalnya sampean roh Buddha. Buddha. Sampean roh Berjanjen. Jadi sumber selawat itu ada beberapa, termasuk selawat badar. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, tawasal nabi bismillah, wabil hadi, terus, wakulli mujadillah. Nah, ini saya mengutip Pak Muzamil, ini yang menciptakan bukan orang Arab, bukan orang Mesir. Yang menciptakan salat badar adalah orang Banyuwangi, Kiai Haji Saudara Ilang Jeni Ali Hasan, ya, pada tahun sekitar 60-an. Nah, salat badar itu artinya apa? Dongakno pahlawan badar. Nah, terus oleh dongakno gak langsung nang Gusti Allah, apa sebabnya kok kan kudu nyebutkan yang Nabi? Soalnya awakmu karo aku karo Gusti Allah direken agak kira-kira. Dapurmu karo dapurku. Kira-kira direken agak. Wis aku saiki takon wis. Allah berfirman, wahai umat Islam Indonesia, utuslah perwakilanmu menghadap aku satu minggu. Sopo? Aku takut, ada nggak yang bisa diandalkan? Ada nggak ulama di dunia hari ini yang bisa diandalkan mewakili kita kepada Allah? Hanya Nabi Muhammad. Makanya kita menyebut Rasulullah ketika berdoa, karena satu-satunya bisa diandalkan adalah Kanjeng Nabi. Itu namanya hubungan cinta segitiga syafaat. Allah, Rasulullah, kita hubung-hubungan cintanya. Gitu loh, Dek. Nah, sholat Badar itu mendoakan supaya pahlawan perang Badar itu betul-betul disurgakan oleh Allah, dengan harapan diam-diam mergondongakno pahlawan Badar awake dhewe oleh berkait dengan awake dhewe. Peristiwa Badar harus paham sih. Pasukan Islam di perang Badar itu 313, musuhnya 10.000. Mesti kalahin, ya, mesti kalahin menurut ilmu peperangan ya Pak Polisi ya. Masa 313 melawan 10.000, mesti kalah. Ditambah duduk prajurit bisa misal anaknya arek lanang. Pas remi dijak perang. Ono meneh pas kae gaya oplosan malah dijak. Jadi mesti kalah, tapi Rasulullah kemudian menempuh satu semacam siasat kepada Allah, kepada pasukan Badar. Rasulullah mengatakan, wahai pasukan Badar, innamatun soruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Bismillah ya rek, kon kok ditolong Gusti Allah, kon dimenangno Gusti Allah, kon dikei rezeki Gusti Allah. Nah itu, tapi lah gak masuk akal. Upam iblis terus marah ada format wong arek nek 313 musuh 10.000 kok menang ya apa ceritane. Tapi Kanjeng Nabi sing ngomong kok Gusti Allah akhirnya wala sakno Muhammad rek. Ngono. Akhirnya semua kalimat Rasulullah itu lho kayak ibu-ibu ngene iki gak paham. Gak paham. Sing didoloki rene iki mau opo ya Pak. Lah ya. Ngene-ngene iki lho sing garai kadang-kadang udah putus asa di pembelaan yang cilik. Tapi gak apa-apa lah, dengan tetap api muka-muka anak meneh tahu. Semua harus ya mangkel-mangkel tapi outputnya lah tetap api sih rek. Mangkel tuh gak apa-apa manusiawi, tapi yang penting dungannya tetap ngono rek. Tadi nek ono wong ngomong gak usah tawasul, gak akan kabul. Entah, gak usah ndongakno wong di kuburan, gak tutuk ngono to. Nah terus uang sing ngomong ngono iku paranono sampean kula dongakno mlebu neraka. Kok murun-murun, lho kok aku mlebu neraka tenang mawon, gak kira kabul dongaku. Ngono to. Lha apa sampean kepikiran jare sampean gak kabul. Nek duduk bapakne dhewe, ngono to. Dadi aku dongakno sampean lek kan hubungan darah mesti gak kabul. Tenang ae tapi tetep tak dongakno mlebu neraka nisor dhewe diteliko. Jadi guyon sing penting, sing pinter guyon ya Raya. Oke. Terus nanti mari ngono kita minta nada Kiai Kanjeng. Jelas kalah ya. Tapi Rasulullah mengatakan kon menang rek, bismillah.
Bidu'afaikum asal niatmu digembelani wong cilik. Bidu'afaikum. Terus mari ngono Kanjeng Nabi ndanak isin-isin dedek. Nggih jane nggih kalah iki. Tapi yang pemali mosok kula pidato, "Rek, kon mek 300 mesti modare kon." Mosok ngono nang ngomong ngono. Tidak mungkin dong komandan perang panglima perang ngomong begitu. Harus mengatakan kalian akan menang, kalian ditolong oleh Allah, dan kalian diberi rezeki, asalkan niatmu adalah membela orang-orang lemah di muka bumi. Saudara, iya, ngono rek. Aku tuh ngono sih, aku tuh optimis ya. Terus kalau Gusti Allah, Rasulullah iki gawe wiridana awakmu kepepet nemen uripmu, wiridana kok Kanjeng Nabi ngomong nang Gusti Allah. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Ero Kanjeng Nabi ku ero nek kate diuring-uring Gusti Allah. Ngawur maksud wong 311 iso menang. Gitu. Mergo ero kali diuring-uring terus ngomong ngene, ya Allah, kula kalah mboten napa-napa. Matek nih kula terima bener. Modian ku ledeh mboten napa-napa gak padhaken kula. Malah ubali iki bahasa Arab e. Dadi meneh apalno ya. Kon diuring-uring karo mandormu, la ubali. Maksudnya gak padhaken, dhewe gak paham deh. Ngomong meso sing dhewe gak paham lan gak ono akibate. Your eyes. Maksudnya matamu. Aku gelap muring-muring di Arab itu, tak uring-uring polisi itu di Inggris, di London tak uring-uring. Wah, bisu-bisu nggak paham, ingin kok. Dapurmu, aku rene gue duitku dia nih double. Sampai ngelarang-larang aku manggon di kene. Mbahmu yang ngerampok di negaraku. Bingung sih. Tapi aku lega hati, lumayan misu-misu. Saya beneran Pak, saya gebrak meja di Utrecht, di kantor polisi Utrecht. Ngapain mereka jalur izin tinggal 3 minggu tak lu gak oleh. Tak uring-uring, mbahmu yang ngerampok. Keluar. Yang Anda kritik tadi kan, wah biar zaman jadi tokoh mahasiswa gini saiki akhirnya ya penindas. Loh itulah sing penindas. Yang tidak penindas banyak dan mereka tidak ikut kekuasaan. Jangan lupa itu. Ada yang bertani, ada yang dulu menjadi penulis sangat bagus, sangat populer di salah satu majalah utama di Indonesia selama puluhan tahun. Akhirnya karena putus asa sama seluruh keadaan, akhirnya DE kuliner maknyus dah. Terus kembali taek ini maknyus saya terus jangan lupa dia bukan orang makanan. Orang itu dulu kolumnis nomor 1 Tempo zaman tahun 70-an 80-an dan dia pinter, dia ngerti macam-macam, tapi didelok wancane brongkalan kabeh. Ya wis tak kei badokan ae sampeyan gitu. Tolong dipelajari itu. Jadi jangan dipikir beliau itu nggak ngerti apa-apa, ngertinya makanan, gitu loh. Jadi itu banyak orang yang tidak Anda ketahui dan nggak mungkin pemimpin sejati masuk televisi yang bener aja. Nggak mungkin kebenaran seperti ini terus diwawancarai oleh Najwa, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Meskipun setelah saya ngomong gini terus mereka ingin membantah dengan mengundang dia juga bisa. Supaya ternyata Cak Nun salah kok, buktinya Najwa gitu kan. Tapi kalau normal ya nggak mungkin. Opo Kick Andy terus memanggil ini, gimana Ronggo Warsito wajahnya? Jadi kebenaran tidak laku di tanah yang luas mainstream ini, tidak laku kebenaran, kebaikan, kesucian, keindahan tidak laku, tidak ada yang indah, semua diindah-indahkan tapi tidak ada yang indah. Kita pemalsuan yang terjadi, pemalsuan itu bahasa modernnya pencitraan. Tapi pemalsuan toh. Dari A menjadi A plus, sudah dari B, sudah dari C, kan begitu. Nah di sini tidak ada pencitraan. Pencitraan opo nih, di
Wih gini yang mek piro nyewa ini. Nggak ada pencitraan sama sekali. Di Padang Bulan di Jombang lebih parah lagi. Nggak ada apa-apanya, pengajian orang lumpuk ngunut tok. Ngunut tok. Nggak ada hiasan sedikit pun. Dan kita kesini tidak berhias-hias, kita di sini justru kita membuka jiwa kita selebar-lebarnya, setulus-tulusnya. Dan saya tidak yakin, saya tidak percaya kalau ketulusan dan kesucian Anda itu tidak dilahirkan oleh Tuhan menjadi kejayaan masa depan bangsamu. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu penuh Mas. KC ini seluruh ma'iyah di seluruh Indonesia. Pendidikan politik iya, pendidikan agama iya, spiritualitas iya, budaya iya, kesenian iya, teknologi iya, hukum iya, semuanya, seluruh universitas ada di sini. Apakah Forum KC punya kewajiban kepada Anda dan bangsa Indonesia untuk melakukan itu? Tidak, tapi mereka melakukannya lebih intensif dibanding yang dibayar-bayar. Anda kuliah di UI bayar semester 1 sekian, dikasih kuliah 1 jam 2 jam. Kamu kesini ndak membayar, dikasih kuliah intensif 2-3 kali kuliah cukup untuk senyum-senyum di kantor masing-masing. Betul nggak? Udah punya kesaktian, nggak bisa dihapusi orang, dan hatinya tenang, dewasa, tahu ambil jarak, tahu mulur mungkret, memahami apa-apa komprehensif, kan begitu. Anda menjadi tangguh hatinya, tangguh mentalnya, pikirannya kaya, kan begitu. Tanpa bayar. Jadi apa namanya itu? Sodako. Oke. Jadi di sini terjadi 3 lapis sodako. 4 sih sebenarnya. Saya sodako sama teman-teman yang menyelenggarakan KC. Teman-teman yang menyelenggarakan KC sodako kepada Anda. Gitu? Nah, Anda sodako kepada siapa? Saya tanya sekarang. Apakah KC punya kewajiban atas yang sekarang disebut Indonesia itu? Kan nggak ada kewajiban apa-apa. Sebenarnya yang harus berterima kasih siapa? KC, ma'iyah kepada Indonesia, ataukah Indonesia harus bayar pajak kepada kita? Abad Jawa dan Sunda sama sekali belum beres. Masih ada dendam yang sangat mendalam. Berarti ya, ini sebelum kita, Anda harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Itu harus kita, itu fakta kita, dan itu bukan kita benci, bukan kita kritik. Saya nggak akan kritik siapa-siapa. Yuk kalau gitu mau bagaimana sekarang? Yuk kita berunding. Karena peradaban yang sudah air kawahnya sudah menetes dan sudah melimpah ini harus kita putuskan formulasinya pelan-pelan. Dan malam hari ini jelas sekali formulasi masa depan itu ada di KC dan ma'iyah. Anda sudah mikirin semuanya. Wis ono pelangi barang iku mang, wis ono gambar-gambar golek. Dan memang harus dari daerah Nganjuk karena hutan-hutan angker itu ada di sebelah selatan. Jadi kuliah ya iki anggit nuwun gak ngedul titik. Kuliah itu dia melihat perpustakaan digital di dalam hutan. Jadi nek wis mlebu alas ngene ngisore wit set terus melek ketok sret. Digital. Sehingga saya sendiri pengen menanyakan banyak karena kita sudah membicarakan itu cukup lama, tapi dia meresmikannya dan memformulasikan secara lebih jelas. Tepuk tangan untuk dia. Kita ini nggak ngerti bedanya negara sama pemerintah, nggak ngerti presiden fungsinya perdana menteri tapi presiden, lembaga negara beda nih, pegawainya juga pegawai negeri. Kata negeri itu bukan bahasa konstitusi, bukan bahasa birokrasi. Negeri itu bahasa kesenian dan bahasa kebudayaan. Padamu. Kalau kamu bilang negeri sama dengan negara, coba rubah lagunya. Padamu negara. Gak bisa, negeri sama negara berbeda. Dia yang satu itu nuansa, yang satu itu benda pada.
maka pegawai negeri itu tidak akan pernah beres karena mereka itu hanya nuansa. Seharusnya mereka pegawai negara, sehingga mereka tidak terikat kepada pemerintah. Kalau pegawai negara ada di kantor kabupaten, dia bukan bawahan bupati, kan begitu mestinya ya Mas? Bukan bawahan bupati. Ya, ini negara memang aneh, itulah aneh. Yang kerja sudah 30 tahun di kantor itu menumpuk karir setengah mati, nanti tiba-tiba ada outsourcing 5 tahun ngatur yang sudah kerja berpuluh-puluh tahun. Coba kok gelem arek-arek ini. Loh, kamu yang sudah ngerti segala sesuatu puluhan tahun di sini, datang orang baru yang nggak ngerti apa-apa, yang tenaga kontraan. Itu pun setelah kamu taati 4 tahun ternyata kena KPK. Jadi ini memang nggak masuk akal. Jadi ini Anda bersedekah luar biasa, cuman ini sedekah. Sedekah itu tidak boleh dipaksakan. Jadi saya tidak akan ke MPR. Wong Anda tidak percaya kepada mereka, kok Anda membangun sesuatu berdasarkan legitimasi mereka. Mau demo ke siapa kita? Yang kita demo adalah orang yang memang bisa kita percaya untuk merubah. Sopo sih kok demo? Nggak ada. Wong mereka semua tidak ingin ada perubahan kok. Yang ingin perubahan Anda kok. Ya demo nang awakmu dhewe. Jadi ini sedekah, kalau mau dipakai monggo, nggak dipakai mati yo. Begitu. Nggak ada masalah. Saya juga tidak punya posesifness apa-apa, teman sekalian mau kalau Indonesia pasti tidak. Dan sejak pemilihan presiden saya sudah tidak pernah menyebut kata itu di dalam tulisan saya. Jadi kalau saya ditanya, Nun, orang Indonesia, saya penduduk tempat yang sekarang disebut Indonesia. Tapi kalau negara Indonesia saya tidak ngakuin. Tidak ngakuin. Loh, makar. Loh, gak makar, aku gak ngakoni kok. Loh, urusan hati saya dan pikiran saya kok. Loh, ada soto kata kamu enak, kata saya enggak enak, saya karepku. Saya kan tidak melanggar apa-apa. Wong itu pikiran saya kok. Dan saya juga tidak melakukan kriminalitas, tidak melakukan apa-apa kok. Saya jadi penduduk yang sangat taat, sangat baik. Kalau ditilang polisi tak sentak, mulai. Pilpres ngerepoti, polisi ngerepoti, mikir. Gue. Jadi teman-teman sekalian, saya senang sekali ini fakta kita. Fakta kita. Tapi harap ingat, kalau kemarin di Bang Wetan, Pak Dr. Ananto mengatakan hidup itu kan ada input, ada. Jadi kalau sistem sosial kan ada input, sistem, output yang gitu. Nanti ada outcome juga. Nah, manusia itu hanya punya hak dan kemampuan di wilayah input dan proses sistem. Tapi nanti outputnya dan outcome-nya itu betul-betul di luar kekuasaan manusia. Makanya seorang ibu selalu harap-harap cemas kalau anaknya mau lahir di sini papat kalimo.